Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Devon Hidayat dari SMP Kolese Canisius. Dan hari ini saya akan membuat suatu kreasi yang dapat membantu kalian semua selama PJJ ini. Terutama kita berfokus di sini terhadap laptop. Nah, di sini saya akan membuat penyanggah laptop seperti ini. Namun kita tidak menggunakan baling-baling yang ada di bawah ini. Jadi nanti hanya seperti ini. Agar laptop yang kita gunakan ini tidak menjadi panas, mengurangi kepanasan yang terjadi pada laptop. Nah, bahan-bahan utama di sini yang kita perlukan itu bahan utamanya terdapat kardus, lalu juga bahan lainnya terdapat gunting. Gunting ini kita gunakan ketika memotong, lalu juga cutter. Nah, penggunaan gunting dan cutter ini harus di bawah pengawasan orang tua ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Lalu juga kita membutuhkan lakban. Dan juga yang terakhir penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur. Mari kita mulai saja. Pertama-tama kita harus membuat garis di bagian sini. Harus dibuat garis untuk memotongnya. Tinggi garis bagian sini sekitar 3 cm dan juga tinggi garis bagian sini 5 cm, sehingga dibuat sudut kemiringan. Di sini 3 cm dan 5 cm. Sesuai dengan benda ini, alat ini dia miring. Ketika seperti ini miring ke atas. Sedangkan bagian alasnya tetap. Lalu kalau sudah dibuat garis, kita langsung potong saja. Nah, di sini sudah seperti ini, sehingga miring seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita membuat beberapa bolongan di bagian sini, sini, agar hawa panas yang terdapat pada laptop bisa keluar melalui lubang yang terdapat pada alat ini. Sebelum itu kita membuat lubang terlebih dahulu pada kardus. Lubang-lubang ini lubangnya disesuaikan sesuai dengan besar dari laptop. Jika sudah seperti ini, bisa dilihat laptop menjadi seperti ini ya. Nah, menjadi seperti ini. Kita buat garis terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan potongan persegi panjang seperti ini, seperti yang bisa dilihat, persegi panjang. Tetapi jika teman-teman ingin berbentuk bulat, 4 buah ataupun 2 buah juga boleh. Tetapi di sini saya hanya menggunakan 2 buah agar lebih kokoh. Alat ini agar lebih kokoh. Nah, di sini jika sudah dibuat garis seperti ini, kita langsung saja potong dengan menggunakan cutter. Nah, jika sudah seperti ini membentuk lubang seperti ini. Oh iya, hampir saya lupa jelaskan tadi di bagian awal. Ini adalah kardus yang kita gunakan. Posisi kardus yang kita gunakan tadi seperti ini. Nah,
kita membutuhkan kardus yang seperti ini, yang membentuk kotak seperti ini, sehingga kita hanya memotong bagian atas ini. Bagian atas ini kita potong. Nah, lalu ini kenapa sih sebenarnya? Kenapa sih kok ini masih ada seperti ini? Nah, ini sengaja saya buat seperti ini. Jadi ketika kita seperti ini, dia kebuka seperti ini. Dia kebuka. Nah, ketika kita taruh, dia kebuka seperti ini kardusnya. Sehingga terdapat lubang udara sedikit di bagian sini. Terdapat jeda di bagian sini, sehingga itu udara yang keluar itu bisa, atau hawa yang keluar itu bisa semakin baik lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja taruh laptopnya di bagian sini. Nah, jika kita gunakan ini terus selama PJJ, kita dapat mengurangi hawa panas yang terdapat pada laptop. Nah, seperti ketika zoom itu kita sering muncul notif itu seperti your high CPU dan lain-lain. Lalu, apabila teman-teman tidak ingin ada ini, teman-teman bisa memotong ini nih. Bisa memotong bagian ininya, bagian belakang dari ini. Biar saya potong. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini berlubang seperti ini. Lalu jika kalian sudah jadi seperti ini, kalian bisa melapisi bagian atas ini dengan kertas ataupun dengan hal-hal lain. Lalu di sini, jika sudah jadi seperti ini, kita lakukan tahap pengokohan. Saya menyebutnya tahap pengokohan. Di sini di tahap pengokohan ini kita menggunakan lakban. Pertama-tama kita ukur dulu lakbannya harus sesuai dalam arti di sini panjangnya sesuai dengan lakban yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan lakban di bagian sini agar lebih kokoh lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakban juga bagian sampingnya. Terkadang kita sering kelebihan lakban seperti ini. Nah, disinilah gunting berfungsi. Di sini kita tidak menggunakan cutter, tapi kita gunting. Nah, jika sampah ini kita dapat buang ke tempat sampah, namun di sini kita kumpulkan terlebih dahulu sampah-sampah yang terkumpul. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakban juga bagian belakang. Bagian belakangnya mana sih? Nah, bagian belakang sininya kita lakban agar dia tidak ke bawah-bawah, agar lebih nyaman ketika kita gunakan. Seperti ini, saya kelebihan nih dalam
memotong lakban ini. Nah, ini saya gunting lebihnya. Ini saya gunting. Apabila masih kelebihan, digunting lagi. Terdapat beberapa teman-teman yang mungkin ketika salah menggunakan lakban itu langsung dibuang dan diganti dengan baru. Hal tersebut itu tidak efektif dan dapat membuang-buang lakban. Karena lakban ini bisa kita gunakan dalam berbagai bidang hal kehidupan. Jika sudah dilakban sebelahnya, dilakban juga sebelah kanannya. Usahakan ada 30 detik ya. Nah, nah, jika sudah seperti ini, alat kita, kreasi kita sudah jadi, sehingga bisa langsung digunakan. Seperti ini. Nah, bisa dilihat inilah kemiringan ketika laptop. Kemiringan laptop kita. Nah, sebenarnya mengapa kita buatnya miring seperti ini? Kenapa nggak lurus aja? Bukannya kalau misalkan ini bisa jatuh nih kalau miring. Nah, di sini saya menggunakan kemiringannya tidak terlalu miring. Sehingga jika kita menaruhnya dengan hati-hati, itu tidak akan jatuh seperti laptop ini, tidak jatuh. Lalu, fungsi lainnya. Nah, jika kita tidak menggunakan alat ini, kita tentu saja seperti ini. Nah, kita mengetiknya seperti ini. Namun, jika menggunakan kreasi ini, kita dapat mengetik suatu teks itu lebih nyaman karena keyboardnya ini miring. Nah, seperti ini. Nah, kalau begitu saya sudah menyelesaikan kreasi yang telah saya buat. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, kreasi saya hasil jadi akhirnya seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, alat ini atau kreasi ini memiliki beberapa manfaat untuk kita ketika PJJ. Yang salah satu manfaatnya itu untuk mengurangi hawa panas dari laptop yang kita gunakan sehari-hari. Lalu juga untuk mempermudah kita ketika mengetik suatu teks di Google Docs ataupun di Word, karena dia memiliki sudut kemiringan seperti ini. Nah, lalu dari mana hawa panas dari laptop itu bisa keluar? Dari lubang yang terdapat di sini. Nah, kalau sudah keluar dari lubang sini kemana lagi? Keluar lewat lubang bagian sini dan juga keluar lubang bagian sini. Lalu, sesudah saya membuat kreasi ini, saya mendapatkan suatu nilai hidup, di mana suatu barang atau suatu kreasi yang kita buat itu bisa kita buat dengan bahan-bahan bekas, bahan-bahan yang menurut kita itu wah sudah tidak bisa dipakai, sebaiknya dibuang. Nah, dengan ini nilai hidup saya adalah mempergunakan barang-barang bekas di sekitar untuk dijadikan suatu kreasi atau barang yang bisa bermanfaat. Dimana di sini kita belajar untuk menjadi tidak boros, untuk berhemat, dan juga untuk membantu orang tua dengan tidak menghambur-hamburkan uang. Nah, di sini saya akan mengaitkan dengan poin-poin UAP. Menurut saya di sini kreasi ini berkaitan dengan poin UAP Journeying with Youth. Karena di sini masa depan ditanggung atau juga bisa dijalankan oleh kita sendiri. Kita sebagai masa depan. Nah, di sini sebagai masa depan kita harus bisa mempergunakan barang dengan sebaik-baiknya, tidak boros dan juga hemat. Dengan kreasi yang telah
saya buat ini sudah menunjukkan suatu upaya untuk masa depan dengan menghentikan atau tidak menghentikan sih, tetapi mengurangi atau mencegah terjadinya global warming. Karena semakin banyak sampah-sampah seperti ini dibuang, semakin banyak sampah-sampah seperti ini ditaruh, digeletakkan di tanah ataupun di sungai, itu dapat menyebabkan global warming. Oleh karena itu, ini termasuk journeying with youth atau berjalan dengan anak muda. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.